Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku umat Islam yang saya muliakan, mungkin ada yang bertanya, sesungguhnya yang mana yang benar? Berapa rakaat salat tarawih? Atau salat malam di bulan Ramadan? Atau qiyamul lail sesuai yang diajarkan, petunjuk atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai hadis yang sahih? Mengenai jumlah rakaatnya, apakah 11 rakaat atau 23 rakaat dan lain-lain? Untuk itu, marilah kita bahas di bawah ini. Oleh Dr. Arifin Siregar. Pembahasan. Sebagai rujukannya, ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan atau menceritakan di mana suatu ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sesungguhnya salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan? Maka Aisyah menjawab, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam atau qiyamul lail atau salat malam di bulan Ramadan jumlahnya 11 rakaat. Dan jangan kau tanya panjang dan bagusnya. Dilakukannya 4 rakaat, salam, kemudian 4 rakaat, salam, dan diakhirinya dengan 3 rakaat salam sebagai salat witir. Komentar. Mungkin ada yang bertanya, di antara umat Islam belakangan, sesudah Nabi wafat, melakukan salat malam atau salat tarawih di bulan Ramadan 23 rakaat, 36 rakaat, 56 rakaat, atau 76 rakaat, dan seterusnya. Komentar. Adapun salat tarawih atau qiyamul Ramadan yang dilakukan di zaman Rasulullah adalah setiap malam membaca atau menyelesaikan ayatnya 1 juz, sehingga diselesaikan dalam 1 bulan 30 juz. Maka oleh sahabat, hal itu dipatuhi, yang terkadang dengan lamanya berdiri sampai mereka menggunakan tongkat karena setiap malam membaca 1 juz Al-Quran. Kemungkinan umat Islam belakangan merasa berat menyelesaikan 1 juz dalam 11 rakaat, seperti di zaman Rasulullah dan sahabat. Maka ulama setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, mengambil kebijakan dengan menambah bilangan rakaatnya menjadi 23 rakaat di setiap malam bulan Ramadan, supaya dapat diselesaikan 1 juz setiap malam. Menjadilah 30 malam selesai 30 juz Al-Quran. Sahabat sebagai makmum dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam masih mampu menyelesaikan 11 rakaat untuk 1 juz. Kemungkinan umat Islam belakangan terlalu berat kemampuannya untuk 11 rakaat menyelesaikan 1 juz setiap malam. Maka mereka mengambil kebijakan 23 rakaat setiap malam untuk 1 juz dapat diselesaikan. Timbul pertanyaan, salat tarawih di bulan Ramadan mana yang harus diamalkan? Apakah yang 11 rakaat dengan 1 juz setiap malam atau 23 rakaat untuk 1 juz setiap malam? Untuk ini kita merujuk kepada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa menurut hadis yang sahih dari Aisyah, sumbernya yang hidupnya diyakini mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam. Maka inilah yang kita pedomani, yaitu 11 rakaat, 4-4-3. Di mana dengan mengamalkan 4-4-3, berarti kita masih tetap mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat. Bila kita lakukan 23 rakaat, berarti kita telah merubah petunjuk, sunnah atau kaifiat salat malam yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa terjebak bid'ah, sesat. Kemudian suatu kesalahan yang mereka buat yaitu salat witirnya 3 rakaat dengan 2 salam. Sedangkan yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 rakaat hanya dengan 1 salam. Membuat witir 3 rakaat dengan 2 salam berarti terjebak bid'ah dan sesat. Mungkin ada yang berkomentar, apakah tidak menyelesaikan 1 juz setiap malam akan terjebak merubah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabnya, ketahuilah, membaca ayat di dalam sholat tidak ada kewajiban harus menyelesaikan 1 juz untuk sholat setiap malam. Di mana membaca ayat itu adalah sifatnya sunat. Berapa yang mampu dibaca sudah mencukupi syarat sah sholat. Jadi membaca setiap rokaat ayatnya seberapa yang mampu dibaca dengan 11 rokaat setiap malam itu sudah cukup. Berarti mematuhi atau mengikuti petunjuk, ajaran,
Sunnah atau kaifiat sholat tarawih yang diajarkan atau diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan, seperti yang dilakukan di antara umat Islam di Indonesia, yaitu 4-4-3, dan diikuti membaca ayat seberapa yang mampu. Tidak perlu harus menghatamkan 1 juz setiap malam atau 30 juz dalam 1 bulan. Hal ini tidak terjebak bid'ah atau sesat karena membaca ayat adalah sifatnya sunat, seberapa yang mampu. Tetapi mengubah jumlah rokaat dari 11 rokaat menjadi 23 rokaat, ini bisa terjebak bid'ah atau sesat. Komentar tuduhan ini dikuatkan atau dijelaskan oleh penjelasan seorang ahli hadis dari Timur Tengah bernama Syekh Nasiruddin Albani yang menyatakan dalam kitabnya, mengatakan sholat malam atau sholat tarawih di bulan Ramadan dengan melakukan 20 rakaat ditambah 3 witir adalah terjebak bid'ah dan sesat. Komentar Syekh Nasiruddin Albani adalah seorang ahli hadis dari Timur Tengah yang telah menerbitkan kitabnya 4 jilid yang berisikan lebih kurang 2.000 hadis-hadis lemah dan palsu yang diterbitkan oleh negara Arab Timur Tengah yang sudah banyak beredar di Indonesia. Kita berikan rujukan sebagai pertimbangan untuk bahan pemikiran. Pertama, Quran Surah An-Nisa 59 yang menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul Nabi Muhammad serta pemimpin di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Rujukan kedua yaitu Quran Surah An-Nisa 80 yang menyatakan, barang siapa mengikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berarti mengikut Allah. Kemudian, rujukan ketiga yaitu Quran Surah Al-Ahzab 66, 67, dan 68 yang menyatakan, pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, aduhai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Wahai Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Rujukan keempat, yaitu hadis riwayat Malik yang menyatakan, sesungguhnya telah aku tinggalkan untukmu 2 perkara, tidak sekali-kali kamu tersesat selama kamu berpegang kepada keduanya, yakni Kitabullah dan Sunnah Rasul. Hadis sahih. Saudaraku umat Islam yang saya muliakan, dari pembahasan ini dapat kita pahami bahwa dalam beribadah, khususnya sholat tarawih di bulan Ramadan, hendaknya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis yang sahih. Jangan sampai dalam semangat beribadah, justru kita terjebak pada sesuatu yang tidak sesuai dengan petunjuk beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk senantiasa mengikuti sunnah Nabi SAW dan menjauhkan kita dari perbuatan bid'ah dan kesesatan. Sebelum saya akhiri, jika kajian ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video ini, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kajian-kajian berikutnya, serta share video ini kepada keluarga dan sahabat agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Pergi ke taman, memetik delima, singgah sejenak di tepi telaga. Ikuti sunnah Nabi tercinta agar selamat dunia dan akhirat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.